Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya Rahmi Afriani dari kelas PAI 5A. Dan adapun tujuan pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fikih yang dibimbing oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, mungkin langsung saja. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, kita akan membahas mengenai qiyas sebagai dalil hukum. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, mungkin ada baiknya teman-teman tolong bantu like and subscribe videonya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan memasuki inti dari isi videonya ya teman-teman, yaitu mengenai qiyas sebagai dalil hukum. Silakan disimak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan apa yang telah saya katakan di awal tadi, bahwa kita akan membahas mengenai qiyas sebagai dalil hukum, yang mana telah kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, pada video kali ini kita hanya memfokuskan kepada qiyas, yang mana saya akan membahas mengenai pengertian dari qiyas itu sendiri, lalu rukun-rukun dari qiyas tersebut. Nah, mengenai pengertian dari qiyas ini, yaitu qiyas menurut bahasa berasal dari kata kasa, yakisu, dan kaisar, yang mana mempunyai arti mengukur, menyamakan, dan ukuran. Nah, itu pengertian qiyas menurut bahasa. Lalu mengenai pengertian qiyas ini juga dibahas dalam kitab Syarah Al-Waraqat, yaitu kunci memahami usul fikih, yang dikarang oleh Imam Humain, yang diterjemah oleh Al-Ustadz Haji Mujabur Rahman, yang mana berbunyi wa amal qiyasu fa huwa radul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasil aruzi ilal burri fi riba bi jabi'il ta'mi wa huwa yanqasimu ila salasatin aksamin ila qiyasi ilatin wa qiyasi dalalatin wa qiyasi syibhi, yang mana qiyas itu adalah mengembalikan cabang kepada asal dikarenakan adanya satu ilat yang menghimpun keduanya di dalam hukum. Seperti mengkiaskan beras dengan gandum karena ilatnya memiliki rasa yang sama. Nah, qiyas ini ada 3, yaitu qiyas ilat, qiyas dalalah, dan qiyas syibhi. Nah, itu tadi pengertian qiyas di dalam kitab Syarah Al-Waraqat. Lalu ada lagi di dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, yang mana syarahnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir, yaitu kullu man zal bi musliman fa fihi hukmun lazimun au ala sabilil haqqi fihi dalalatun mawjudatun wa alaihi idza kan fihi bi ainihi hakamu ittiba'uhu wa idza lam yakun fihi bi ainihi talabud dalalatun ala sabilil haqqi fihi bil ijtihadi wal ijtihadil qiyas, yang mana setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap muslim pasti ada hukumnya atau petunjuk mengenai penyelesaiannya yang benar. Jika ada hukum definitif di dalamnya, maka ia wajib mengikutinya. Apabila tidak ada, maka carilah dalil yang menunjukkan kebenaran di dalamnya dengan cara ijtihad. Nah, dan ijtihad inilah yang dinamakan qiyas. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan memasuki kepada poin yang kedua, yaitu rukun-rukun dari qiyas, yang mana rukun qiyas ini ada 4, yaitu yang pertama al-far'u,
al-aslu, lalu hukum asal, lalu yang terakhir yaitu al-ilat. Nah, yang mana apa sih yang dimaksud dengan masing-masing dari keempat rukun ini? Baiklah, di sini agar lebih mudah memahami, mungkin kita akan membahasnya dengan cara memberikan contoh. Nah, contohnya seperti ini. Kita mengkiaskan khamar dengan minuman yang memabukkan. Coba seperti contohnya whisky. Nah, itu kan di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan. Namun di dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan tentang khamar, hanya ada kalimat khamar. Nah, jadi yang untuk al-aslunya itu, yaitu rukun pertamanya itu al-aslu, yaitu khamar tadi. Lalu untuk al-far'unya yaitu whisky atau minuman yang memabukkan tersebut. Lalu untuk hukum asalnya yaitu haram. Kan di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa khamar adalah haram. Lalu untuk ilatnya yaitu memabukkan. Ilat itu artinya yaitu itu alasan. Nah, ya, alasan. Jadi ilat itu artinya alasan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa al-asal itu yaitu disebut dengan makis alaih, atau suatu persoalan dapat dikatakan yaitu suatu yang telah ada hukumnya di dalam nas. Nah, sedangkan al-far'u ini yaitu suatu persoalan yang di dalamnya belum ada hukum nas. Nah, untuk mencari hukumnya itu dengan mengkiaskannya tadi. Nah, lalu hukum asalnya itu, yang dimaksud dengan hukum asal itu yaitu hukum yang telah dijelaskan di dalam nas, yaitu haram. Dan telah jelas di dalam Al-Qur'an bahwa khamar itu haram. Nah, oleh sebab itu pada contoh tadi yang menjadi hukum asalnya yaitu haram. Lalu al-ilat tadi yaitu alasan. Nah, alasan mengapa di dalam contoh tadi kita berikan contohnya yaitu alasannya itu memabukkan. Karena alasan dari keharaman khamar itu yaitu memabukkan. Baik teman-teman, mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian dan rukun qiyas. Baik, mungkin sekira itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau yang tidak mengenakan, atau apabila ada kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Sesungguhnya kelebihan hanya datang dari Allah, dan kekurangan tentu datangnya dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.